Salam saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Sepangkal Pinang edisi Senin 24 Januari 2022. Dan hari ini bersama saya Guru Injil Filemon, kembali kita dalam seri memperbaharui kehidupan supaya di bulan Januari yang relatif masih awal tahun 2022 ini kita mendapatkan gambaran apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan agar hidup kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dan hari ini saya akan membahas tentang determinasi atau tekad. Kita sudah memulai seri ini dengan lensa pada minggu pertama. Bagaimana kita memandang dunia ini dengan teropong, ya, melihat ke jauh dunia yang luas ini, tapi juga dengan mikroskop agar kita bisa melihat hal-hal yang sederhana dengan lebih detail, agar kita bisa bersyukur dan bahkan bisa menikmati hal-hal yang sederhana yang sebetulnya adalah keajaiban dari Tuhan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang tujuan, bahwa hidup kita akan menjadi sesat, bahkan gagal bila tidak mencapai apa tujuan dari Allah. Lalu minggu lalu kita membahas tentang kuasa atau otoritas, bahwa kita akan mengalami perbaikan kehidupan bila kita mengambil kuasa yang Allah percayakan kepada kita. Tentu sambil kita menghormati batas-batas kekuasaan yang ada. Bahkan kita menghormati kekuasaan yang ada di atas kita. Dan edisi kali ini kita akan membahas hal keempat yang sangat penting untuk kita miliki agar hidup kita di tahun 2022 ini mengalami kebaikan, perbaikan dari Tuhan dan juga peningkatan kehidupan kita. Apa itu? Yaitu tadi saya sudah katakan mengenai determinasi atau tekad. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, berikanlah kami arahan sesuai dengan firman-Mu agar kami bisa mengalami pembaharuan dalam kehidupan kami. Kalau mungkin di tahun yang lalu kami ada hal-hal yang seharusnya bisa kami perbaiki, biar Tuhan dengan renungan seri ini Tuhan kami bisa memperbaharui hidup kami menjadi lebih baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Pakai hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, saya akan mulai dengan kesalahpahaman yang umum. Salah satu masalah doktrinal yang sering disalahpahami oleh banyak orang Kristen adalah soal apa hubungan antara kuasa Allah, yaitu kedaulatan Allah, dengan kekuasaan kita. Apa yang menjadi masalah? Banyak orang Kristen yang terpengaruh oleh paham yang non-Kristen tentang apa yang menjadi penentu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Apakah Allah menentukan segala sesuatu yang terjadi? Apakah kita masih punya kekuasaan untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita? Kalau paham non-Kristen, pandangan mereka yang umum dipahami oleh banyak orang, terutama di Indonesia, inilah yang disebut dengan takdir. Yaitu segala sesuatu telah ditakdirkan, sudah dinasibkan oleh Allah. Dalam teologi, pandangan yang mengatakan bahwa segala sesuatu telah ditentukan atau sudah ditakdirkan disebut dengan fatalisme. Segala sesuatu telah ditentukan nasibnya. Jadi, kata mereka, tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Dalam kekristenan sendiri, pandangan ini sering dikaitkan dengan Calvinisme yang sebenarnya telah cukup mencemarkan nama John Calvin, seorang teolog, makanya disebut istilah Calvinisme, dan juga para pengikutnya, gerakan yang mengikutinya, yang sering dikaitkan dengan reformasi atau reform. Sehingga golongan yang memahami Calvin dengan lebih tepat, yang lebih alkitabiah, yang memahami Alkitab dengan seimbang, yaitu maksud saya tidak menitik beratkan salah satu ayat atau beberapa ayat saja, namun yang berusaha memahami, mengkomprehensif seluruh kitab suci. Ya, mereka menyebut golongan fatalis tadi sebagai hiper-Calvinisme, ya, untuk memisahkan orang-orang yang memahami fatalisme tadi dari pandangan Calvin yang sebenarnya. Tapi saat ini saya tidak berbicara banyak tentang Calvin. Marilah kita fokus pada apa yang firman Tuhan katakan. Hanya itu yang paling penting.
Dan kita akan membahas hanya dari satu ayat, yaitu 2 Tesalonika 1 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ayat ini berarti, saudara, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan, kalau kita mencari kekuatan Allah agar bisa melakukan apa yang kita komitmenkan, apa yang kita kehendaki, tidak berarti kita tidak usah sungguh-sungguh membuat janji. Bukan berarti kita tidak usah lagi membuat janji, atau kita tidak usah lagi menggunakan kekuatan kehendak kita. Bukan berarti kita tidak punya determinasi lagi. Artinya, mencari kekuatan Allah, berserah kepada Allah yang memang seharusnya kita lakukan dalam segala hal, itu tidak meniadakan tekad kita. Menggunakan kuasa Allah tidak pernah menggantikan penggunaan kekuatan kehendak kita. Kuasa Allah dalam proses pengudusan kita, yang setiap hari kita alami, tidak pernah membuat kita menjadi pasif. Kuasa Allah itu bergerak di atas kita, di bawah kehendak kita, di belakang kehendak kita, dan juga di dalam kehendak kita. Ya, itu sebetulnya hanya permainan kata-kata saja. Tapi poin saya adalah berarti berserah kepada kuasa Allah itu bukan menggantikan kehendak kita, bukan menggantikan kekuatan atau usaha kita. Artinya, kita mampu melakukan segala sesuatu, semua hal yang baik, itu adalah dengan pertolongan kuasa dari Allah yang bekerja di dalam diri kita, baik itu kehendak maupun karya tersebut, ya, kalau sudah terjadi. Inilah yang Paulus katakan dalam kata-katanya kepada jemaat Tesalonika tadi. Dia berkata, kami berdoa supaya Allah anggap kamu itu layak bagi panggilannya. Itu, kamu dianggap pantas mendapatkan anugerah Allah. Jadi dari kata-kata ini, kita sendiri harus punya tekad, punya kemauan, punya komitmen agar hidup layak di hadapan Allah, layak mendapatkan anugerah Allah. Bukan berarti kita menjadi lebih baik, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan anugerah itu. Kita mau meminta anugerah itu. Sehingga kemudian dengan kekuatannya, dengan kekuatan Allah, Allah menyempurnakan kehendakmu itu untuk bisa berbuat baik. Nah, jadi dengan kata lain, fatalisme itu tidak kita anut. Kita tidak menganut pandangan hiper-Calvinis, yaitu mereka yang berkata Allah sudah tetapkan segala sesuatu, sudah ditakdirkan, tidak ada yang bisa kita lakukan, kita hanya menerima secara pasif takdir kita. Tidak, saudara. Allah berkata dengan kuasanya dia mau menyempurnakan kehendak kita. Artinya kalau kita tidak mengandalkan kuasa Allah, maka kehendak kita tidak akan sempurna. Dan bukankah itu yang kita alami setiap hari, betapa lemahnya kehendak kita. Lalu dikatakan, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dengan kuasa Allah, dia ingin menyempurnakan semua. Saya suka sekali kata-kata ini, semua. Segala pekerjaan imanmu. Artinya, baik kehendak kita, yaitu niat kita, pikiran kita, perasaan kita, dan perbuatannya, yaitu buah dari tekad tadi, disempurnakan Allah dengan kuasanya. Bukti kuasa Allah dalam hidup kita bukanlah kita tidak punya kehendak atau tidak punya kemauan untuk berubah, tetapi justru bukti kuasa Allah itu nyata dalam hidup kita, yaitu adanya kekuatan dalam kehendak kita. Lalu kemudian ada sukacita di saat kita berkemauan untuk berubah. Saya ulangi kata-kata ini. Tanda kuasa Allah itu bekerja dalam diri kita bukan berarti tidak ada kehendak kita, tidak ada kemauan dari kita, tapi justru bukti kuasa Allah itu ada dalam hidup kita. Itu nyata,
waktu kita punya kehendak untuk menaati Allah, dan juga ada suatu sukacita saat kita melakukan perbaikan itu, melakukan hal yang baik itu. Ada sukacita tersendiri di situ. Dan itulah bukti kita benar-benar kuasa Allah itu bekerja melalui hidup kita, di dalam hidup kita. Jadi setiap orang yang berkata, baiklah, saya percaya pada kedaulatan Allah, maka saya hanya akan duduk-duduk saja dan tidak melakukan apa-apa. Orang-orang seperti itu tidaklah sungguh-sungguh percaya pada kedaulatan Allah. Kecuali, saudara ya, kecuali Allah sendiri berkata, kamu duduk saja, saya yang akan maju. Memang Tuhan pernah berkata seperti itu, yaitu misalnya dalam sejarah bangsa Israel di masa lampau. Bangsa Israel hanya cukup menyaksikan bagaimana Tuhan membinasakan musuh-musuhnya. Tuhan mengutus malaikat misalnya, atau Tuhan mengirimkan kutuk kepada musuh-musuh Israel. Tetapi bukan berarti kita dalam segala sesuatu, dalam segala hal, ya karena Tuhan berkuasa saya hanya duduk-duduk saja. Tidak, saudara. Karena mengapa seseorang yang katanya percaya pada kekuasaan Allah, percaya pada kedaulatan Allah, justru secara terang-terangan tidak taat padanya? Ya, saudara-saudara, kalau Anda hanya duduk-duduk saja, tidak melakukan apa-apa, padahal Tuhan tidak menyuruh, Anda tidaklah melakukan, Anda sebetulnya tidak benar-benar tidak melakukan apa-apa. Waktu Anda pasif, itu berarti Anda secara aktif memutuskan dengan kehendak Anda, saya hanya mau duduk-duduk saya. Nah, secara aktif Anda ingin pasif, nggak ngapa-ngapain. Dan kalau itu cara kita menangani dosa kita, atau cara kita menghadapi godaan dalam hidup kita, maka itu adalah sebuah ketidaktaatan yang terang-terangan. Mengapa? Karena kita sudah Tuhan perintahkan untuk menyulut sebuah peperangan yang baik, artinya yang kita jadi prajurit yang baik untuk melawan misalnya kuasa dosa, 1 Timotius 1 ayat 18, dan juga berperang menolak si jahat, Yakobus 4 ayat 7, dan juga berjuang demi kekudusan, Ibrani 12 ayat 14, dan juga perjuangan untuk mematikan segala perbuatan jahat dari kedagingan, Roma 8 ayat 13. Jadi 2 Tesalonika 1 ayat 11 mengatakan bahwa melalui kekuatan Allah kita akan memenuhi kehendak diri kita yang baik dan juga memenuhi pekerjaan iman kita. Tetapi ini tidak menghapuskan makna kata kehendak dan juga pekerjaan, ya, kehendak kita dan juga pekerjaan kita. Berarti salah satu bagian dari seluruh proses berjalan dengan pantas, berjalan dengan layak menerima panggilan Allah adalah, yaitu kita dengan aktif melibatkan baik itu kehendak kita dan juga ketetapan hati dan juga untuk melakukan kebenaran itu. Nah, inilah yang saya maksud dengan determinasi, ya, ketekunan. Jika Anda tetap menghidupkan dosa dalam hidupmu, atau jika Anda tetap mengabaikan perbuatan baik, nggak dilakukan, hanya karena Anda hanya menunggu saja untuk diselamatkan tanpa perjuangan, maka Anda sedang mencampur adukan ketidaktaatan Anda. Anda bilang, oh itu bukti saya beriman, oh itu bukti saya mengakui kedaulatan Tuhan. Itu mencampurnya dengan ketidaktaatan. Allah tidak akan pernah hadir dengan kuasanya dalam kehendak Anda, kecuali bila praktek Anda benar-betul meminta kuasa Allah dan mengaplikasikan kuasa itu dalam kehendak kita, dalam kehendak Anda, yakni melalui pertama ketetapan hati, melalui kemauan, lalu rencana-rencana, dan kemudian action-nya atau tindakan-tindakan, sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Jadi umat Allah yang percaya pada kedaulatan Allah harus tidak takut untuk menggunakan kekuatan kehendak mereka dalam perjuangan demi kekudusan. Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuanglah, bukan malas-malasan. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk. Banyak yang mau masuk, berusaha.
tetapi tidak akan dapat. Wow, kata-kata ini seharusnya membangunkan kita. Harusnya kata-kata ini membuat hati kita cemas melihat saudara-saudara kita yang sudah lama tidak aktif, yang hanya hari Minggu bersenang-senang saja, mengabaikan Tuhan. Hanya mereka yang berjuang dalam iman yang akan masuk, dan melalui perjuangan Anda dan saya, barulah Allah bekerja di dalam kehendak kita, dan Ia melakukannya menurut kerelaan atau kesenangan hatinya. Filipi 2 ayat 13 maksud saya. Nah, saudara, saya kira tidak terhitung banyaknya kerugian gereja yang gereja alami karena jemaatnya, pemimpin-pemimpinnya, pengurusnya, aktivisnya kurang punya determinasi. Diajak memberitakan Injil, ya nanti dululah. Atau udah coba sekali, 2 kali, gak berhasil, udah menyerah. Diajak ikut melayani, aduh sibuk, padahal masih punya banyak waktu pergi mancing, pergi ke kafe. Sudah melayani, sedikit dikritik, sudah manyun. Udah contoh aku gak bisa. Banyak anak-anak di rumah terabaikan karena ayah-ayah yang kurang determinasi diri dalam mendidik atau dalam mendampingi anak. Banyak pekerjaan di bisnis, ya di toko tidak maksimal karena juga kurangnya determinasi diri. Banyak anak muda yang tidak maksimal hidupnya karena determinasi diri yang rendah dalam belajar, dalam berlatih, dan lain sebagainya. Saya sangat terkesan sekali lagi dengan perkataan dari pendeta John Piper. Dia berkata seperti ini, ya kurang lebih dia berkata seperti ini. Tidak ada seorang pun yang benar-benar terikat oleh candu atau kecanduan. Dia bilang, orang yang bilang saya terikat pada ini, saya kecanduan, saya tidak bisa melepaskan diri. Dia, menurut John Piper, orang itu bohong atau menipu dirinya sendiri. Sebab seandainya ada seseorang yang kecanduan narkoba, nah, dia hendak menyuntikkan narkoba itu. Lalu seandainya saat orang itu sedang ingin menyuntikkan narkoba, muncullah sekelompok teroris membawa anggota keluarganya, katakanlah misalnya istrinya dan anaknya, lalu berkata, kalau kamu makan atau kamu suntik narkoba itu, kami penggal istrimu, kami ledakkan anakmu, ya kami akan pasang bom, kami akan ledakkan. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang kecanduan itu akan bilang, oh saya sudah begitu terikat, saya tidak tahan, saya tetap mau pakai. Yakin, saudara? Sebetulnya kemungkinan besar, atau kita bisa bilang, oh udah pasti dia tidak akan pakai narkoba itu. Sebab kalau dia pakai, istrinya dipenggal. Kalau dia pakai, anaknya diledakkan. Jadi sebetulnya yang kurang dari orang itu untuk melepaskan diri dari kecanduannya, bukannya kurang kemampuan, bukannya kurang kekuatan, melainkan kurang determinasi, kurang bertekad, kurang pemicu. Nah, perkataan dari John Piper ini selalu menjadi pengingat buat saya secara pribadi, dikala saya merasa malas, kurang determinasi diri. Hayo, semangat. Masa perlu teroris? Masa mesti ada hal yang buruk dulu, baru termotivasi? Pakai anugerah Allah, pakai kekuatan dari Allah. Minta Tuhan sempurnakan kehendak. Minta Tuhan sempurnakan pekerjaan baik. Berteriak, berseru minta pada Tuhan. Yesus sudah berkata, mintalah, ketoklah, engkau akan diberikan. Dan yang Yesus maksud itu adalah Roh Kudus. Dia yang melahirbarukan kita, yang menerangi pikiran kita, yang memberi kekuatan, memberikan nasihat, penghiburan, memberikan karunia rohani, bahkan yang tinggal di dalam diri kita, yang memeteraikan kita sebagai tanda kita dalam mirip Allah, kita dalam mirip Yesus. Sehingga yang ada itu sebetulnya bukan kita kekurangan kuasa, melainkan kita kurang punya determinasi diri. Nah, jadi saudara, salah satu kunci keberhasilan pembaharuan hidup, bagian yang keempat, yaitu tekad
determinasi diri. Determinasi dalam segala hal yang baik. Determinasi dalam pembaharuan akal budi kita, belajar firman, tekun. Determinasi dalam mengalahkan dosa di saat godaan-godaan muncul. Determinasi dalam memancarkan kasih Allah, bersaksi. Determinasi dalam pekerjaan baik, dalam pekerjaan yang kita kerjakan, karir kita, keluarga kita. Kuasa Allah seharusnya bekerja di dalam diri kita. Ini berarti bukan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengandalkan kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Kita bukan orang yang pasif. Kita bukan orang yang berserah pada takdir, fatalis, tapi berserah kepada Allah yang berdaulat. Baiklah kita memakai seluruh perlengkapan yang Ia sediakan bagi kita. Nah, saudara, salah satu kata-kata dari gereja Latin ya, yang dipopulerkan oleh gereja Katolik Roma, ora et labora, berdoa dan bekerja. Saya tutup saudara dengan kembali mengajak kita mengingat kalau saudara baru pertama kali mendengar doa ini adalah doa ketenangan hati ya, yang isinya adalah seperti ini. Tuhan, berikan saya ketenangan hati untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Dan berikan saya keberanian, tekad, determinasi untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Dan berikan saya hikmat untuk membedakan di antara dua hal tersebut. Mana yang tidak bisa saya ubah? Mana yang seharusnya bisa saya ubah, dan berikan saya determinasi untuk mengubahnya. Kiranya doa ini menjadi tekad kita, saudara, untuk memperbaharui hidup kita semakin baik, semakin berkenan di hadapan Allah maupun di hadapan sesama kita manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.